waiting because we have postponed 2 meetings in the previous on Thursday and Friday, since we have another, I have another activity suddenly just invited by TikTok. And on this meeting, as we planned, we are going to continue our lessons on TOEFL structures and written expressions. Kita akan melanjutkan materi kita pada TOEFL structures and written expressions. Well, maybe to start it on this meeting, what I want to share to you is TOEFL structures and written expressions basically is not as difficult as that. What makes difficult because of we have limitations on the time. Jadi sebenarnya TOEFL structures itu yang nggak susah-susah amat begitu. Yang bikin susah adalah karena kita punya limitations on the time. Kita ada limitations, keterbatasan waktu. If the reading before we have 60 minutes, kalau di reading sebelumnya kita punya hampir 1 jam untuk mengerjakan gitu ya. Tapi on structures, later you will only have 25 minutes for 40 exercises. Jadi teman-teman di structures dan written expressions basically hanya punya waktu sekitar 25 menit. Yang mana 25 menit itu diperuntukkan untuk 40 soal. And it means, artinya every single exercises, ya, jadi on structures, you will have 25 minutes for 40 exercises. It means every exercise, it has less than 40 seconds. Jadi setiap satu soalnya itu nggak nyampe 1 menit, mungkin sekitar 40-an detik gitu. So how could you deal with this? Bagaimana teman-teman bisa deal dengan tipikal soal yang seperti ini? Nah, 2 soal yang soal 40 ini nih akan terbagi menjadi 2 typicals. That is structure akan dibagi menjadi structures, which is actually fill in the blank. Jadi structures itu fill in the blank ya, melengkapi kalimat yang rumpang begitu. And then the second is written expressions. Yang kedua adalah typical written expressions. Written expressions itself itu lebih kepada mencari susunan yang salah dari sebuah kalimat begitu. Nah, why the exercises is like that? Pertanyaannya adalah, kenapa tipikal soalnya seperti itu gitu ya? On the structures, because in academic they want to test you, could you write it properly or not? Jadi kalau di sini tadi kan fill in the blank ya teman-teman, fill in the blank. Jadi mengisi bagian yang rumpang. Kenapa mereka mengujikan ini? Karena mereka pengen tahu apakah teman-teman bisa menulis bahasa Inggris dengan baik atau tidak begitu. Sehingga teman-teman harus tahu formula di sini. Teman-teman harus tahu formulanya dengan baik gitu. Formula grammar itu teman-teman harus remember and know how to use it. Bagaimana menyusun formula kalimat yang benar begitu. Well, on the written expressions, kenapa mereka ini find the error? Karena mereka pengen tahu bahwa teman-teman itu knows the functions of the structures. Karena mereka pengen tahu bahwa teman-teman tuh know the functions. Mereka ingin memastikan bahwa teman-teman tuh tahu bagaimana cara menggunakan susunan itu dengan benar. Kalau have itu penggunaannya seperti apa, kalau has penggunaannya seperti apa. They want to make sure all of those things. Mereka ingin memastikan itu semua, kayak gitu. Nah, kita akan bahas dua-duanya. As much as possible we can do it. Jadi kita akan coba bahas semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari structures-nya dulu. Nah, teman-teman,
on structures and written expressions, mereka itu akan mengujikan yang namanya sentence. Yang akan diujikan itu adalah bentuk kalimat. And interestingly, mereka akan mengujikan mostly only two typical questions, yaitu kalimat positif dan negatif. Rata-rata yang diujikan hanya kalimat positif dan negatif. Mereka tidak mengujikan kalimat tanya. I don't know why, but exactly they don't have the interrogative question. Ya pertanyaan-pertanyaan kalimat tipikal pertanyaan itu mereka nggak punya. Cumanya ada positif dan negatif. Nah, saya akan jelaskan as a simple bahwa sentence kalau dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, ya, as a kalimat. Simpelnya dia harus terdiri dari subject and verb. So they supposed to be ada subjek dan verbnya. Mereka akan menanyakan, kalau seandainya nggak ada subjek, maka kamu mencari subjek. Kalau nggak ada verb, mencari verb begitu. Apakah subjek dan verbnya itu benar or not like that. Nah, kita akan mempelajari dulu, kalau seandainya subjeknya hilang, bagaimana kita mencarinya begitu ya. As example, kalau seandainya yang dihilangkan adalah bagian subjeknya, so you have to know, kamu harus tahu, kalau yang hilang bagian subjek, yang bisa menjadi subjek adalah noun atau kata benda, dan pronoun atau kata ganti benda. Noun, kata ganti benda. Nah, cuman dua tipikal jenis ini yang umumnya bisa menjadi subjek. Begitu. So you have to make sure. Nah, terus kemudian kalau verb yang bisa menjadi verb selain verb 1, verb 2, verb 3, dan juga verb ing, begitu ya. Teman-teman juga harus tahu bahwa yang bisa menjadi verb itu juga modal. Ya, modal itu typically like kayak can, could, my, dan seterusnya gitu ya, typical model. Mereka bisa menjadi verb. Teman-teman just notice a kind of those things dan pahami bahwa subject and verb di sini itu mereka tuh terikat. Jadi subjek itu harus disesuaikan dengan verb. Apa penyesuaiannya? Penyesuaian yang pertama bahwa subject and verb itu harus agree, harus sepakat dalam hal apa begitu ya. Dalam hal pertama adalah singular. Artinya, kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Ya, jadi subjek plus verb itu kalau singular ya dua-duanya harus singular. Nggak boleh satunya singular, duanya plural. As examples gitu ya. Singular itu kalau subjek singular itu tidak ada s atau es-nya di endingnya. Nah, kalau verb kebalikannya, verb itu kalau singular adalah ditambah s atau es begitu. Contoh ya, contoh. Seandainya saya bilang the book gitu ya. Ini kan nggak ada ses atau s-nya. Berarti dia singular. Maka verbnya yang digunakan rata-rata dia akan menggunakan s atau es. Seandainya the book has 31 chapters as I say. Atau the book contains. Ya, seandainya fiction story. The book is expensive. The book was stolen. And so on and so on. Nah, ketika the book ini as a subject tidak ada ses-nya, maka verbnya ditambah. Pokoknya intinya kalau singular harus ketemu singular. That's the first point.
Nah, terus kemudian yang kedua adalah kalau dia plural. Kalau dia plural, artinya jamak gitu ya. Maka subjek verbnya juga harus sama-sama jamak. The subject harus jamak, the verb juga harus jamak. Nah, ini kebalikannya. Kalau subjek plural, dia itu ada S atau ES-nya. While kalau verbnya tidak ada. Tidak ada S atau ES-nya. Jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kalau subjek itu tidak ada, kalau singular itu dia tidak ada, tapi kalau plural ada. Sebenarnya kalau verb singular itu ditambah SES, kalau plural tidak ditambah, kebalikannya. Contoh tadi, the books tak buat sama gitu ya. The books tak buat plural. Ini ada S-nya, the books. Maka yang sebelumnya tadi verbnya ada SES-nya, menjadi tidak ada. The book has menjadi have. Ya, the book have 31 chapters. Terus kemudian contain yang enggak ada, terus menjadi apa? Are expensive. Terus were. Terus apapun dia nggak pakai SES di endingnya. So to conclude, sehingga mudahnya adalah kamu akan menemukan hanya satu SES di antara subjek verbnya. Kalau dia sudah ada di subjek, maka di verbnya nggak ada. Kalau dia sudah ada di verb, maka subjeknya nggak ada. That's the thing on singular plural. Ya, begitu on the singular plural. Nah, terus kemudian the next, selain itu, apalagi yang mereka harus agree on subject verb itu? Yang ketiga, that is tenses. Tenses itu atau time signal. Ya, apa namanya? Keterangan waktu. Keterangan waktu ini, ya, keterangan waktu ini nih, eh, jadi begini. When you choose subject and verb, gitu ya. Ketika kamu memilih subject verb, maka subjek ini mendefine apa itu verbnya. Begitu juga verb itu mendefine apa subjeknya. Jadi kalau kamu udah punya subjek, verbnya harus cocok sama subjeknya. Kalau kamu sudah verb, udah punya verbnya, maka subjeknya harus cocok dengan uh, verb tadi begitu. Tapi other than that, mereka itu juga terikat pemilihan verb ini harus disesuaikan dengan time signal. Nah, contoh begitu ya. Ada time signal bagi menjadi 3. My goodness, what's going on? What space or wait a moment. Ada. Contoh begini, teman-teman. Bagi keterangan waktu ini menjadi everyday, artinya ini time signal ya, time signal. Everyday, yesterday, tomorrow, ya. Terus kemudian nggak ada, terus kemudian ada lagi example. Kalau dia everyday, maka verb yang digunakan for everyday, seandainya nih Nisa, subjeknya udah Nisa nih. Pasti Nisa kan satu ya. Maka everyday itu artinya present saat ini. Maka verbnya harus present. Present adalah verb satu atau verb satu SES. Karena Nisa satu, maka verbnya pakai SES. Sehingga Nisa wakes up
early every day. Dia bangun pagi setiap hari. Tapi ketika dia ganti jadi yesterday, wakes ini tadi menjadi woke up early yesterday. Kalau tomorrow, maka menjadi will wake up tomorrow. Nah, kalau nggak ada keterangan waktunya, kalau nggak ada keterangan waktunya, maka dianggap hari ini. Maka tetap wakes up early. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya sudah, artinya dia ingin menyatakan bahwa it's already done gitu ya. Dia sudah bangun gitu ya. Maka akan menjadi Nisa has woken up early. Terus kalau seandainya dia sedang gitu ya, right now as example, right now, right now, maka menjadi Nisa is waking up. Begitu. So, kamu menyimpulkannya adalah kalau dia kebiasaan everyday, maka yang digunakan adalah verb satu atau verb satu SES, tergantung subjeknya ya, tadi ya di bagian pertama. Kalau yesterday, maka dia pakai verb 2. Semuanya pakai verb 2. Kalau tomorrow, yesterday itu artinya segala bentuk masa lampau ya. Tomorrow artinya masa depan, maka dia pakainya will plus verb 1. Kalau dia nggak ada keterangan waktu, anggapannya gitu ya, anggapannya adalah hari ini, maka dia menggunakan verb 1 atau verb 1 SES. Nah, kalau dia sudah, maka dia akan menggunakan bentuk have atau has plus verb 3. Nah, kalau dia sekarang saat ini, maka dia menggunakan be plus verb ing. Like this. Nah, ini yang teman-teman harus pelajari. Nah, ini adalah simplify dari apa? Ini simplifications. Ini adalah sebuah simplifikasi dari sebuah tenses yang ada present, ini adalah past, dan ini adalah future. Ada 3 keterangan waktu saat ini, masa lampau, dan masa depan yang teman-teman harus ketahui. Like that in detail, you might read on the book, apa namanya, smart book ya, simple present kayak apa dan lain sebagainya. But at least the summary it will be like that tentang subject and verb. Nah, teman-teman, is there any questions before we are going to exercises related to subject and verb? Apakah ada pertanyaan terkait dengan subject and verb? Aman? Atau ada pertanyaan? Is there any questions? Kalau aman, kita bisa lanjut ke exercise. Aman, Mas. Aman ya? Oke. Kalau aman, we can go to the exercise. A moment, I will share it. Hmm. Okay, as usual for the exercise, I share you in the chat room. I share you in the chat room. It will be 10 exercises. Ada 10 exercises tentang subject verb agreement. Okay, you might work on it. Waktunya
Itu masih 10 menit ya, but it's okay. Nanti kalau teman-teman bisa kerjakan lebih cepat itu, lebih cepat daripada itu, very nice. Nanti kita akan cek secara bertahap. Here is the exercise.
Time is up. Waktunya habis, teman-teman. Now, let's we discuss ya. Mari kita diskusi what is the correct answer for all of these exercises. Ya. Kita mulai dari Gita for number one. What is your answer and why? Apa jawabanmu dan kenapa? Kita, please. Halo kita. Kita, halo. Halo, Kita. Mister. Okay, good. Number one. What is your answer and why? Untuk nomor 1, aku jawabannya salah. Harusnya yang benar itu has been recognized. Karena aku nggak fokus di bagian not until precisely itu, yang kalimat pertama. Jadi Kamu salah. jawabnya apa? Kamu jawabnya? Were recognized yang B. Were recognized. Oke. Nah, teman-teman, I also give additional things ya. Nah, jadi kalau kalimat yang diawali dengan kata negatif, ya, diawali dengan kata negatif, seperti no atau not di depannya, maka yang tadinya subject verb itu bisa ditukar menjadi verb and subject. Nah, karena kalau not until recently diawali dengan kata not, maka subjeknya sebenarnya adalah the importance. Oke, the importance. Nah, karena tidak sampai belakangan ini, berarti kan belum ya, artinya belum. Nah, berarti so you need kalimat yang menunjukkan kata sudah atau belum. That is, if you answer it were, it will be mistaken. Yang benar adalah has been. Karena the importance itu adalah singular, dia adalah singular, maka yang benar adalah has been recognized. Ya, dikenal dalam sustainable and open planning. Okay, thank you Gita for answering number one ya. That's good try. Kita lanjut ke nomor 2. We try to Muhammad Hairun Nafi for number 2, please. Next. Please. Halo Muhammad Hairun Nafi. Hello. I cannot hear your voice. Oh, Assalamualaikum. Can you hear me? Yes. Right Waalaikumsalam. now? Yes, it's good. Okay. Okay, I'll try to answer number 2. So my answer is B, have left. Why? Because here, the research finding along with the extensive data sets collected over years. It means that I thought that ada data set ini, the research finding with the extensive data sets, it means that plural. So that's why I need to put have left. Is that okay? I'm sorry. Let's recheck. Very nice, betul ya. Jadi the research findings adalah subjek, udah ada S-nya berarti dia adalah plural. Maka so you need the plural verb to that is have on these things. Very nice. Nah, terus kemudian ada additional information-nya adalah ketika you know the subject, ketika kamu udah tahu subjeknya, terus kemudian di depannya ada koma dan sampai ditutup dengan koma lagi, usually ini adalah extra information. Ini adalah extra information. Extra information dari mana? Untuk subjeknya. Contoh di sini, the research findings along with the extensive data sets collected over years. Jadi sebuah penemuan dalam riset
termasuk di dalamnya adalah extensive data ya yang dikumpulkan bertahun-tahun. Ini adalah penjelasan tambahan untuk si research finding. Nah, ini disebut penjelasan extra information ini disebut sebagai appositive. Nah, appositive biasanya mengecoh teman-teman ketika seolah-olah subjeknya double. No, ini subjeknya cuma satu di sini doang. Nah, appositifnya ini adalah extra information. Supaya kamu nggak bingung, bisa kamu ignore atau kamu coret aja. Sehingga di sini kamu bisa coret begini. Tinggal fokusnya adalah the research finding is the subject, berarti dia butuh verb like that. And the have flat is the real answer. Thank you. Mr. Nafi for answering number 2. That's correct. Okay, next we go to number 3. Kita nomor 3 coba ke Khairani. Khairani for number 3. Let's Khairani. I got wrong. Well, my answer was D, where, because I thought we look for the engineers with us, but I got wrong. Why do you think you are wrong? Well, I see the explanation. It says that we should be referred to neither, right? Betul. But I thought I should be referred to engineers with us. But I don't get it why we have to look for the neither, not the engineers. Nah, neither artinya adalah not either. Artinya tidak kedua-duanya, ya. Tidak kedua-duanya. Nah, berarti kalau neither of the two newly hired engineers, tidak dari kedua engineers itu, nggak ada satupun dari kedua engineers itu. Maka it's a singular, karena nggak ada. There is no, istilahnya gitu ya. So if you answer are atau were, menjadi that's mistaken. Karena memang yang dimaksud neither itu tidak kedua-duanya, sehingga nggak ada satupun dari dua yang baru di hire itu aware of the project specific requirements. Nah, yang membuat sulit on the TOEFL adalah pemahaman terkait kata-kata seperti ini. Kalau kayak SES-nya and so on, teman-teman pasti udah tahu. Tapi additional information-nya adalah ketika neithers ini artinya tidak kedua-duanya. Jadi tidak yang satu, tidak satunya lagi. Sehingga there is no. Like that, Hairani. Is that answering your question? Okay, thank you. Okay, if it's clear, kita lanjut ke nomor berikutnya. That is, apa ya? Maria for number 4. Silakan Maria nomor 4. Variety of educational opportunities. Sebelumnya saya milih itu are available to students in remote areas through online platforms. Karena ini saya menganggapnya jamak karena adanya AS Opportunities. Oke, good. Nah, ini pengecoh. Nah, to get it extensive ya, supaya teman-teman lebih paham. Subjek itu biasanya dikecoh dengan dua hal. Ini trapnya ya, subject trap. Subject trap itu ada dua. Yang pertama adalah positif. Yang pertama adalah positif. Yang kedua adalah object of preposition. Yang positif tadi udah tak jelasin ya, bahwa positif itu cuma extra information. Apositif itu susunannya bisa begini, subjek, apositif baru verb. Atau apositif, baru subjek verb. Nah, kalau object prepositions adalah, kamu tahu prepositions. Preposition itu kata depan. Kata depan begini ya. Nah, kata depan itu kayak in, on, at, between,
of, dan seterusnya, pokoknya kata depan yang lain. Dia itu butuh objek. Nah, objeknya ini nih tidak bisa jadi subjek. Tidak bisa jadi subjek. Nah, on this case, ini ada kata of. Maka educational opportunities itu bukan subjeknya. Tapi intinya adalah pada a variety. Begitu. So, what will be the answer kira-kira? Ya, tentu itu bukan are. Kalau are itu menjadi plural. Sorry kok itu bukan. Itu mama. Tadi jawabnya apa? Si Ustaz? Tadi siapa ya? Maria. What is your answer? Tadi jawabannya apa? B. B? Yes. Like this. Itu momen. Subjek utama di sini. Oh, itu momen. Oh, wait. Nah, it's mistaken on explanations. Oh ya. Nah, ini the explanations like this. Nah, object of prepositions. Begini tadi ya, balik tanda. Object of preposition. Ini set. Jadi, object of prepositions itu a set of noun gitu ya. Jadi, dia adalah kayak noun phrase tapi gabungan kata. Contoh begini. The book of mine. Atau ini ada kata of gitu ya. Ada the informations on the news. Nah, sometimes gitu ya. Sometimes informasi yang ketika diikuti setelah sini ya, like this. Ini dia tidak bisa menjadi subjek. If ya, kedua-duanya itu adalah noun plus noun. Tapi if a variety on this case, a variety itu adalah satuannya, various gitu ya, dari kata various. Kayak contoh most of. Ini adalah gabungan with this case. Jadi ya walaupun a variety like singular, tapi sebenarnya dia tidak terpisahkan dari kata of educational opportunities. Maka a variety of educational opportunities adalah varian dari kesempatan dalam pendidikan. Itu jadi satu, tidak bisa dipisah. That's why are representing on this case. Nah, an object of prepositions ini biasanya mengecohnya teman-teman ketika memilih singular atau plural. Maka singular and a plural, teman-teman hati-hati ketika ada kata of, ada kata on. Kalau seandainya di depan sama belakangnya itu tidak terhubung atau bisa dipisah maknanya, biasanya teman-teman akan terkecoh like that. Well, now kita go to the next number with siapa ya? Tadi Maria, next Aura, Madani Venika, or number 5. Halo, siapa tadi? Aura, kecil, Aura. Saya lagi di transport umum. Oke, jawabannya apa, Aura? Oh, oke, Aura nggak bisa. Lagi di transport umum. Kita move to Akmal, number 5, Akmal. Yes. Okay, Mister. Yes, your answer is? My answer is B. B, consist. Kenapa? Consist. Sebentar. Karena subjeknya the committee dan ini singular. Kemudian disambung dengan which dan ada of-nya di situ. Jadi
Enggak, saya refernya ke the committee sih. Oke, let's we check ya. Nice. Nah, ini penjelasannya begini. Jadi, subjek itu kan tadi terdiri dari noun ya, adalah kata benda atau pronoun. Nah, kata benda atau pronoun ini dia tuh bisa ditambah, teman-teman. Ditambah dengan apa? Dengan namanya adjective clause. Nah, adjective clause ini dia menggunakan which, terus kemudian who, and that. Nah, adjective clause ini sebenarnya cuma menjelaskan si subjek itu. Makanya dia refers, kalau dia ketika connector plus verb, maka verb ini refer subjeknya pada siapa? Ya tentu pada yang dijelaskan. Maka which ini adalah menjelaskan si the committer. Maka verbnya harus ikut the committer juga. That is which consists. Itu. Nah, terus apa namanya? As expected bagaimana? Karena ini sudah dipisah. Yang which consists itu tadi kan penjelasannya. Nah, verb utamanya adalah as expected. Jadi ada dua verb boleh kalau seandainya dihubungkan dengan konektor. In detail nanti ada explanation ada lesson tersendiri tentang adjective. That's correct. Very nice. Thank you for the answers, Akmal. Kita lanjut. Setelah Akmal is Nabila Adara Laksita for number 6. Nabila. Halo Nabila. Oh, enggak ada. Nabila nggak ada ya? Oke, if there is no. Rocky Stephen Munte for number 6, please. Oke, Kak. Aku nomor 6 jawabnya was. Kenapa? Karena mikirnya yang past tense. Oke. Kenapa nggak pakai were? Um, karena mikirnya karena cuma satu kan. We check. Subjeknya jadi was. Very nice. Ya, kalau neither itu singular dan was karena pakai recent ya. Tadi recent meeting. So artinya udah lampau. On this case recent, maka dia pakai was. And neither berarti adalah tidak kedua-duanya. Yeah, so it's only a singular. Singular. Very nice. Okay, thank you for the answer. Kita lanjut nomor 7 with refresh lagi ya. Apa lagi ada? Ada yang tinggi lagi belum? Mal masih tertinggi. Oh, oke. Dr. Indri, Agatha. Dr. Indri, plus number 7. What is your answer and why? Aku salah jawab sih ini. Ya, Aku tapi kenapa? harusnya suppose be contained without s. Karena aku nggak memperhatikan a large portion. Jadi aku cuma baca kayak large portion of newly released reports. Aku pikir reportsnya itu adalah kayak ya pokoknya salah jawab. Aku mikirnya itu adalah bukan singular. Awalnya kayak contains. Ini yang nomor 7. Yang nomor 7 gimana kok nomor 7? Sorry. Ya, it's okay. Nomor 7. It's A. Has the presence of people who commute by bicycle in the city has risen significantly last decade. Kenapa begitu? Karena tadi mikirnya the percentage-nya itu singular. Oke. Nah, singularnya correct. itu membutuhkan verb yang karena singularnya itu membutuhkan verb, jadi mikirnya has. Oke, Terus, bukan have ya. Apa tadi ya? I think risen-nya itu tuh kayak past participle, so it pairs Tiga. has to form the present
perfect tense gitu. Oke, kita cek. Very nice. Nah, ini juga my previous examples masuk ke sini ketika kalau tadi masih bingung, memahami apa yang bisa dipisah sama nggak dipisah prepositions gitu. Tadi a variety itu gabung dengan apa namanya opportunitiesnya gabung. Nah, kalau ini the percentage of people. Kalau kita lihat dari people-nya, ini plural. Tapi jangan salah, of ini adalah prepositions. Maka people tidak bisa menjadi subjeknya. Jadi subjeknya adalah the percentage. Begitu. That's what we call object of preposition. Very nice. Thank you, Dr. Indri, for answering number 7. Kita lanjut ke berikutnya. Zafira for number 8. Zafira. Yeah, hello, Mr. Hello. For number 8, I answered contain. A large portion of the newly released reports contain significant information on climate change trends. B or A? Contain, because subject I think is reports kan apa namanya, plural. Okay, let's check. Okay, that's think ya. Ini frasa jumlah. Nah, kalau tadi kayak variety, a large portions, amount of itu jumlah. Jadi tergantung pada endingnya. Apakah jumlahnya banyak atau sedikit, like that. A large portions of the newly released reports. So that's the answers on the content. Very nice. Lanjut kita on the number 9. Nomor 9 kita ke Santana for number 9. Selamat malam, Mr. Lang. Halo, good halo. Oke, untuk nomor 9, saya jawabnya A, is. Kenapa Why? is? Karena ada keterangan each of the proposed amendments. Walaupun It's itu gitu. memang, ya, walaupun amendments itu ya bisa keterangan jamak, tapi saya itu mengacu ke each-nya. Oke. Nah, jadi kalau each kan, jadi kalau each itu kan tunggal kan ya, singular. Berarti verbnya itu is. Mudah-mudahan benar gitu. Saya cek benar. Oke, nice, betul ya. It selalu tunggal. Very nice. It terus kemudian ya, selain it gitu ya, selain ada kata beberapa yang menunjukkan it itu selalu singular. Terus kemudian kata other than each, various itu selalu plural. Terus kemudian any juga sama, singular. Many adalah plural. Terus kemudian kalau much selalu singular. Ini teman-teman juga harus be familiar. It singular. Terus kemudian various plural, any singular, many plural, much itu singular. Very nice, thank you Mas Santana. Next we go to number 10. Nomor 10. Nomor 10 ini kita cek siapa ya. Oke. Elsa, number 10. Kenapa Elsa? Halo, Mister. Halo. Hari ini banyak salahnya soalnya tadi telat masuk pas kelasnya udah 19.11, jadinya udah mulai ini juga kuis. Terus tadi 10 belum sempat jawab, keburu habis waktunya. Oke, I'll explain and later you answer. Ada kata yang negative meaning, ya, atau almost negative meaning,
Ketika dia ditaruh di awal kalimat, ketika dia ditaruh di depan, maka dia merubah yang tadinya subject verb itu berubah menjadi verb and subject. Contohnya adalah rarely salah satunya. Rarely. Nah, sehingga rarely a scientific theory that completely revolutions our understanding of the natural world, a scientific theory ini adalah subjeknya. Nah, ini adalah subjek. Kalau a scientific theory adalah subjeknya, kira-kira apa verbnya? Ya, apa kira-kira verbnya? Appears, has appeared, appear atau have appeared. Kira-kira apa? Teman-teman jawabnya apa tadi? Apakah B, A, has appeared atau have appeared? Nah, cek yang jawabannya banyak tadi ya. Elsa, can you answer? Bisa menjawab? Atau siapa bisa menjawab this number 10, nomor 10? Apa? That's A atau C? A, appears. Appears. Ya, that's a fact ya, dia fakta. Nah, itu on subject verb and agreements ya, subject verb agreement. Nah, teman-teman, on this case, ketika teman-teman mengerjakan subject verb, ingat bahwa subject and verb itu tidak selalu subject and verb, it can be verb and subject tergantung dengan kondisinya gitu ya. Kalau dia diawali dengan kalimat negatif seperti not only atau not atau rarely atau only aja gitu, itu biasanya bisa merubah menjadi verb subject. Nanti lessons tersendirinya bisa tak explain detail tentang itu. But I will back pada subject verb ini, kuncinya itu ada 5 hal teman-teman yang biasanya diujikan. Jadi on the subject verb, share screen. Jadi di konsep subject verb, di dalam konsep subject verb, setelah teman-teman tadi tahu nih bahwa subject verb itu harus cocok dan lain sebagainya. When you are finding subject, ketika kamu mencoba menemukan subjek, maka ada trapnya, ada jebakannya. Jebakannya apa? Jebakannya adalah yang pertama, kalau menemukan subjek, kamu ada jebakannya apositif. Apositif itu adalah ketika ada subjek, koma bisa diikuti apositif, baru koma lagi diikuti verb. Contohnya gitu ya, I'll give you the example supaya teman-teman. Rani, the best student, koma, a new boyfriend. Nah, ini terlihat ada 2 subjek, Rani dan the best students. Padahal enggak. The best students di sini hanya refers pada Rani. Maka jangan terkecoh. Rani adalah subjek, verbnya adalah has. On this case. Ini struktur yang pertama. Nah, dia bisa dibalik strukturnya menjadi apositif, koma, subjek baru verb. Sehingga yang the previously Rani, the best students, dia akan dibalik menjadi the best student, koma, Rani. Ya.
as a new different. Kayak gitu. Di sini A positifnya, baru Rani as a subject. Itu jangan sampai terkecoh when you ya ketika teman-teman menilai bahwa A positif adalah subjek kedua, padahal bukan. Nah, other than that adalah object of preposition. Gitu ya. Object of prepositions, setiap prepositions, ya preposition itu in, on, at, begitu ya. Ini nih, dia butuh objek. Nah, objeknya ini tidak bisa jadi subjek, gitu ya. Objeknya ini tidak bisa jadi subjek. Ya. Contoh, gitu ya. Saya kasih contoh. Example. Itu, udah kasih komen lagi. Nah, di sini kalimat ini salah. Kenapa salah? Walaupun ada his friend, gitu ya, seperti ada subjeknya sini, tapi karena ada with, ini adalah prepositions, maka his friend itu tidak bisa jadi subjek. Maka kamu perlu subjek yang benar, yaitu mungkin saja with his friend, he goes to Malang. Subjeknya adalah he di sini, sementara his friend tidak bisa. Kenapa? Karena dia adalah object of preposition, with, begitu. Nah, ini you don't get it wrong. Jangan sampai salah. That's finding the subject. Lalu, yang kedua, ketika subject verb, verbnya ini juga ada traps-nya juga. Ada traps, lanjutan gitu ya. There is a trap. Nah, the traps is, jebakannya kalau verb ini ada dua lagi. That is verb ing dan verb 3. Be careful, hati-hati. Verb ing atau biasa disebut sebagai present participle, ya, participle, itu tuh dia bisa menjadi verb, ya, dia bisa menjadi verb dan dia bisa menjadi adjektif. Kapan perbedaannya begitu ya? Kalau dia menjadi verb, maka dia butuh be plus verb ing. Contohnya, gitu ya, seandainya Maria is singing. Terus kemudian I am teaching. Maka di sini kehadiran di verb ing di sini dia ditemani dengan be, maka dia menjadi verb. Nah, kalau dia berdiri sendiri, if ya verb ing-nya itu berdiri sendiri, maka dia menjadi adjective. So you have to find another verb. Contohnya, the girl singing in the stage, on the stage. As for albums. Nah, kamu lihat di sini ada kata singing, ya, verb singing. Tapi karena singing itu berdiri sendiri, only alone, maka dia menjadi adjective. Walaupun dia verb ing. Lalu verbnya mana? Verbnya adalah di sini. Maka nanti kalau kamu melihat verb ing, jangan selalu mengira bahwa itu verb. Dia bisa saja menjadi adjective. Tinggal dilihat dia ditemenin sama be atau enggak. Kalau nggak ditemenin sama be, maka dia menjadi adjective like that. That's from verb ing. Lalu verb 3 has the same things. Verb 3 juga sama. Dia bisa menjadi adjective, dia bisa menjadi verb. Kapan dia menjadi verb? Menjadi verb kalau dia diikuti dengan be plus verb 3. Ini artinya pasif. Atau diikuti have
Have ini berarti segala macam bentuk have ya. Ada have, ada has, ada will have, dan semuanya yang ada have-have-nya lah begitu ya. Ketika dia plus verb 3, maka makna yang dihasilkan itu adalah perfect atau sudah begitu. Nah, kita kasih contoh. Kalau di sini as a passive, as example, kita kasih contoh. The car is stolen. Terus kemudian the book was sold out. Ini semuanya adalah be plus verb 3. That's why ini adalah pasif. Pasif itu artinya di, ya. Jadi dijual, dicuri, kayak gitu. That's pasif. Nah, kalau perfect, dia tinggal gampang. Artinya adalah sudah. Contohnya, the car has, apa ya? The car has developed. Ya, sudah berkembang. Atau ya, the man will have finish at 3 seandainya. Finish at 9 biar nanti ya. Semuanya itu artinya sudah. Di sini membentuk kata sudah. Tapi syaratnya dia butuh have dengan skala transformasinya plus verb 3. Kalau dia berdiri sendiri, dia jadi adjective. Contohnya gitu ya. The car stolen yesterday has been. Nah, kamu melihat ada dua ini ya, ada dua verb 3 di sini tak sebutin. Di sini ada verb 3. Tapi karena dia berdiri sendiri, maka dia adjective. Mobil yang dicuri kemarin has been found. Nah, has been di sini found ini verb 3, tapi dia bertemu dengan be ya, has been nih kan, ada be-nya nih. Maka menjadi pasif, dicuri. Ditemukan kok dicuri. Jadi mobil yang dicuri kemarin telah ditemukan atau sudah ditemukan. Like that. So, that's the 5 skills. 5 skill utama ketika teman-teman ngomongin tentang subject verb. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Aman? Aman. Oke. Kalau aman, kita coba the next exercise ya. Tapi karena waktunya sedikit, I will share different exercise. We'll try to put you on the exercise here. There are 20 exercises. Ini soalnya lebih mudah. Harusnya teman-teman get it correct. Kita coba 10 soal terlebih dahulu. Ya, 10 exercises. Nah, karena ini not automatic, teman-teman tak harap nanti jawabannya ditulis di chat ya, ditulis di chat kayak 1, terus kemudian nanti nomor 2, kemudian nomor 3, and so on, kayak gini ya, diterusin nanti jawabannya apa, like that. Let's go number 1. Setiap soalnya punya waktu 30 detik, ya kita samakan dengan standarnya.
Wait a moment, I will make the stopwatch timer. 30 detik ya teman-teman. Every exercise setelah 30 detik akan aku next sampai 10 soal. So start it by now. Time is up. Cepat banget loh. Secepat itu kalau 30 detik ya. Jadi teman-teman supposed to be very careful. Oke, 3, 2, 1, number 2. Time is up. Now we go to number 3. Three, two, one. Number 4. Time is up. 3, 2, 1. Number 5. Three, two, one. We go to number 6. Three, two, one. Time is up. We go to number 7.
Time is up. 3, 2, 1. Number 8. Time is up. We go to number 9. 3, 2, 1. Time is up. 3, 2, 1. Number 10. Time is up. 10 soal teman-teman. Nah, now because the limitations of time, aku akan koreksi soalnya. Nah, teman-teman, you might cocokkan. Is your answers correct or not? Nanti setelah selesai, teman-teman bisa menuliskan jawabannya benar berapa dari soal yang teman-teman jawab. Let's go from number 1. Nomor 1, kita lihat John Butterfield. Nah, ini John Butterfield, dia kan sudah jadi subjeknya. So this is the subject. Nah, karena ini subjeknya, so we need a verb, right? Kita sesuaikan dengan tensesnya. Tensesnya in 1858. Berarti dia past, lampau. So, what the verb in this case, he set up double verb, setting nggak bisa, set up nggak bisa. So, the answer is C, set up. That's correct. Walaupun set up itu udah verb 2 ya. Very nice. Number 1 is C. Lanjut kita ke nomor 2. The radiations piercing the atmosphere obtaining or burning in humans. The radiations adalah subjeknya. Piercing, karena nggak ada be, maka bukan verb, dia hanya adjective. So we need a verb. Kita butuh verbnya. Karena sampai sini belum ada verbnya. Mana yang mengandung verb? If it is, dia double subject, maka dia salah. Causing, tentu tidak bisa, karena nggak ada be-nya. Is the cause. Is adalah verb. Maka jawabannya adalah C, karena D adalah bukan verb. So, that's the answer. For number 2 is C. Betul. Lanjut kita ke nomor 3. The blank 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 during an earthquake are caused by seismic waves. Kita sudah temukan ada are caused, berarti dia adalah verb. Ya, be plus verb 3. Ya. Dia be plus verb 3. Nah, maka kita hanya membutuhkan subjeknya. Yang cocok karena are adalah plural. Are adalah plural. Maka subjeknya harus plural. So which one? Actual vibrate? Tentu bukan. Actual vibrations, ya. Ini adalah plural. Kemungkinan besar jawabannya B. Nah, walaupun ini sama vibrations happen, tapi happen adalah verb, nanti double verb.
Maka the correct answer is on B, actual vibrations. That itu nomor 3. Lalu kita ke nomor 4. During the Middle Ages, large sets of bells with as many as 70 bells first became popular. Nah, kita lihat ada became adalah verb. Nah, large sets of bells with as many as 70 bells, di sini adalah ada koma maka apositif. Set apositifnya hilang. Nah, during the Middle Ages, during ini adalah preposition. Maka di sini ya ini nggak bisa jadi subjek karena setelah preposition kita hilangkan. We need subject then. Mana yang bisa menjadi subjek? With Carolyn ini ada positifnya maka salah. Carolyn's are nanti double verb. Carolyn's have double verb. Maka it's only they. That's only Carolyn's. Cek. Carolyn's. Begitu. Ya. Kita lanjut nomor 5. The tea plant, an African serpent to the 3 to 5 high. Blank, mild semi-tropical climate in which to grow. The tea plant adalah subjek. An evergreen adalah positif, kita hilangkan. Ada koma positif. Maka kita butuh verb. Where is the verb? The need for bukan it needs double subject, salah. To need bukan verb ya. To plus infinitive itu nggak bisa langsung plus subject. Ini bukan verb ya. Kalau subject itu nggak bisa plus langsung to verb, itu nggak bisa. Maka needs itu adalah the only one verb on this case ya. Maka jawaban nomor 5 adalah needs. Lanjut kita nomor 6. An author probably most famous for his tales of terror, also doubled in some science fictions. Ini ada koma, terus kemudian di sini ada koma. Berarti dia positif. An author, kita ilangin. Set, hilang aja. Maka kita udah ketemu nih, also doubled. Maka doubled di sini adalah verbnya. Udah ketemu ya. Kita tinggal mencari mana subjeknya. To Edgar Allan Poe, ini ada positif, maka bukan. Edgar Allan Poe kemungkinan. Edgar Allan Poe was, ini ada verbnya, maka double. Bukan. For, ini ada ada prepositionnya, maka bukan. So the answer is B. Edgar Allan Poe. That's the answer. Kita lanjut nomor 7. Humans living at high elevations, blank, 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 to the lower level of oxygen in the air by producing more red blood corpuscles. Humans adalah subjek. Living at high elevations adalah adjektifnya karena nggak ada be-nya. Maka kita butuh verbnya. Where is the verb? Satu-satunya verb di sini adalah adjust. Karena ya, yang lainnya to adjust ini plus to nggak bisa jadi verb. The adjustment bukan verb. Adjusting nggak ada be-nya. Maka gampang banget soal ini akan di answer will be adjust. So the 7 is A. Kita cek nomor 8. By 1870, over 30 nations their own postage stamps. By 1870, ini adalah positif ya. Over 30 nations, lebih dari 30 negara. Ini plural. Ya, subjeknya adalah plural subject. Maka kita tinggal butuh verbnya. The issue bukan were issuing. Nah, that's the correct one. Were issuing. Were adalah plural plus verb ing. Ya. Itu nomor 9. The Statue of Liberty, completed in Paris 1884, in the New York harbors in 1886. Ya, kita lihat the Statue of Liberty, koma. Terus kemudian completed in Paris in 1884. Koma dan koma berarti apositif, kita ilangin. Set. The Statue of Liberty subject. Tinggal kita cari verbnya yang belum ada. The unveiling bukan to unveil, bukan it unveiled, ada it-nya double subject, bukan. Maka unveiled. That is was unveiled. Ya, was plus verb 3, be plus verb 3, that's passive. Very nice.
That's on number 9. Sekarang kita ke nomor 10. The Red Ribbon Week. Koma. Positifnya banyak banget ya. A national campaigns to keep young people from using drug. Oke. Ini adalah positif. Hilangin. Red Ribbon Week adalah subjek. Tinggal butuh verb. Mana yang ada verbnya? Annually in October nggak ada. Annually in October each year nggak ada. Takes baru ada verb. Taking nggak bisa jadi verb karena nggak ada be-nya. Kan ya salah. So the answer is only C. Nah ini. Dari 10 soal, teman-teman benar berapa? I wanna know. Ya. Tulis di kolom komentar, di chat room kolom komentar. How many exercises did you get correct? Yeah, I want to see. Let's chat in the chat room ya. Very nice. Benar, banyak benernya. Oke, bagus. Benar 9 salah satu, Mas Anton ini bagus dia dikirim. Oke. If you get it correct, kalau teman-teman banyak koreknya. Benar. 8 false 2. Oke, very nice. I will share you, teman-teman. Ini adalah quiz structures yang lengkap. Ada 40 soal. Wait a moment ya. I will check my time. 8 korek. 8. Oke. Ada 40 pertanyaan, teman-teman. Ya, ada 40 pertanyaan on the quiz. I will share in the group. Teman-teman kan ada waktu libur ya, Selasa dan Rabu. So I hope you work on this. Teman-teman bisa mengerjakan ini. And we want to see if you work on the full of structures and written expression. Kalau teman-teman ngerjain full quizzes, ya, I already share in the group. Tolong teman-teman kerjakan, itu adalah 40 pertanyaan. Nah, nanti besok Kamis sebelum kelas kita akan lihat siapa yang tertinggi before we continue to the next lessons. Sebelum kita pergi ke lessons berikutnya. Nah, anyway, I think kelas kita malam ini kita selesaikan sampai di sini. On the first subject verb. In the next kita akan belajar tentang klausa. In the next meeting it will be more complicated. Jadi teman-teman harap lebih bersabar ya. The next will be clauses. Subject verb yang lebih dari satu. Ada banyak subject verb on the sentences. Nah, itu dikerjakan dulu soalnya. Boleh dikerjakan malam ini, boleh dikerjakan besok, tapi harus selesai sebelum hari Kamis pas kita mulai our class. Like that. So, that's all for our evening class. Yuk kita boleh berfoto bersama sebelum kita selesaikan kelas kita malam ini, biar yang udah open cam. Oke, kita akan ini ya. Oke, yang bisa open cam silahkan teman-teman. Kita tunggu ya pada open cam dan bisa. Oke, nice, thank you. Kita tunggu, masih kita tunggu. Oke, ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Kita jumpa lagi hari Kamis. Kalau ada pertanyaan or anything, even the class is off, teman-teman boleh tanya di grup, nanti kita bisa diskusi. Thank you. Bye-bye all.